Tiga. Halo, assalamualaikum. Saya perkenalkan ya. Saya Purwanto. Ya kebetulan di era COVID ini kita memanfaatkan waktu. Ya sebelumnya kita mungkin banyak yang para pekerja, para kesibukan, punya hobi nggak bisa tersalurkan. Nah, era COVID ini banyak waktu. Akhirnya hobi bisa tersalurkan. Salah satunya adalah tanaman bonsai. Ya, jadi kalau para penggemar bonsai Indonesia, ya kemungkinan apa yang akan saya sampaikan di sini itu bisa menjadi inspirasi atau acuan bahwa siapapun bisa melakukan hal menanam, merawat, ataupun mungkin malah memiliki koleksi bonsai. Contoh seperti saya pemula yang awalnya hanya sekedar senang, awalnya kita salurkan menjadi satu hobi, waktu banyak, akhirnya kita fokuskan, ternyata saya bisa melakukan itu. Jadi saya kira juga semua penggemar tanaman maupun yang awalnya sekedar hobi bisa juga. Itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Yang penting pertama kita suka dulu. Nah, salah satunya ini saya memulai menanam tanaman ini adalah dari nol, dari yang tidak tahu apa-apa, belajar, banyak baca, banyak menonton channel YouTube, banyak testimoni, banyak tutorial yang saya tonton. Akhirnya saya bisa mempraktekkan dalam kenyataan. Nah, contohnya ini, seperti ini saya punya beberapa tanaman, sebenarnya bisa dilihat. Nah, itu yang 2 tahun terakhir sudah saya tekuni. Jadi tanaman-tanaman itulah yang mulai dari nol saya buat. Nah, tanaman-tanaman ini dari awal dari dongkelan. Jadi saya ada teman juga di samping untuk membantu teman-teman petani yang di kampung yang punya lahan, kebetulan punya kebun, ada tanaman-tanaman yang biasanya mengganggu pertanian. Nah, kemudian kita kelola, kita buat, kita beli. Ada sisi komersilnya juga, ya, akhirnya kita bisa saling membantu. Nah, bagaimana supaya kita akhirnya menjadi win-win solution? Ya, jadi bahan yang kita beli dari petani maupun dari pendongkel yang sebagai gulma di pertanian kita manfaatkan untuk menjadi tanaman yang bisa dibilang bisa mempercantik, memperindah halaman kita. Mungkin halaman kita sempit, jadi kita masukin ke dalam pot, kita menanam dalam pot. Nah, contoh-contoh yang sudah saya coba di sini ada beberapa contoh. Ini ada tanaman ada beberapa tanaman. Ini adalah jenis ficus dolar Korea. Ini saya gabung menjadi satu. Ini memang masih kecil karena memang ini dari stekan. Jadi bahan yang kita punya kita potong, kita stek dan kita manfaatkan. Nah, ini bisa kelihatan seperti ini. Ini sudah sekitar 7 bulan ini saya buat. Sampai lumut-lumut ini sudah rumput sudah tumbuh. Nah, ini bisa dilihat rumput-rumputnya dari sini. Tapi saya biarkan malah kelihatan lebih alami, ya kan gitu. Saya juga coba untuk membuat pot dari batu karang, ya walaupun masih ala-ala sederhana sekali, tetapi juga ya lumayan untuk sekedar untuk penghijauan. Ini juga pohon asem, kebetulan ada temen yang mencangkok, kemudian ya saya beli dengan harga yang murah tentunya, terus kemudian saya rawat, bahkan sudah sampai berbunga. Nah, ini bunganya di sini kelihatan sudah mulai berbunga. Ini bunga pertama. Ini adalah dolar. Ini adalah ficus juga, jenis ficus. Ini dolar. Nah, ini dolar. Terus kemudian ini juga sama. Tapi saya coba juga dengan belajar, kita coba untuk menanam di batu karang. Ini batu karangnya besar sekali. Ini karena kepanjangan saya potong begitu saja. Dan ini sudah tumbuh di dalam batu karang. Istilah di dalam bonsai yang saya tahu ya, yang saya pelajarin adalah bonsai on the rock istilahnya. Ini juga sama, ini juga masih dolar. Nah, ini adalah batu karang yang saya gabung jadi satu, jadi batu karang kecil-kecil yang biasanya tidak dipedulikan sama masyarakat. Bahkan kalau untuk bercocok tanam kita harus dibuangin. Nah, akhirnya saya manfaatkan ini, saya gabung jadi satu, saya tanemin. Ini ada 3 pohon Hokianti namanya, ini Hokianti. Nah, ini Hokianti juga saya tanam di atas batu karang. Terus kemudian, nah ini adalah batang iprik. Ini adalah ficus iprik namanya. Iprik ini batangnya karena saya kelihatan, oh ini bagus nih. Cuman daun aslinya adalah tidak begitu kecil, jadi kurang untuk perantingan. Ya bukannya nggak bagus, tetapi saya coba untuk kombinasi dengan
ini adalah daun elegan. Ini Ficus elegan. Jadi saya sambung di sini tuh. Saya sambung jadi batang iprik ya, tapi kita sambung dengan elegan. Ini kenapa masih saya biarkan, karena ini saya masih butuh percabangan di sini biar nantinya akan menjadi seimbang. Ya. Bukan hanya bonsai aja yang bisa kita tanam, ini juga ada namanya wali songo ya istilahnya. Kalau di Bali bisa dibilang untuk tolak bala ya. Untuk tolak bala ya, bagi yang percaya. Tolak bala ini tanaman sebenarnya tanaman perindang, tanaman untuk di kebun ya, biasanya untuk ditanam di depan rumah. Jadi untuk tolak bala. Tapi saya juga karena bodinya bagus ya, saya cukup ya saya tanam aja dalam potan not bad kan, bisa lihat. Nah kemudian ini yang bisa dibilang adalah produk pertama saya. Saya mencoba dengan hasil seperti ini cukup membanggakan, karena ini benar-benar saya menanam dari nol, dari yang belum ketemu akar sampai saya kombinasi, saya coba-coba, akhirnya saya pasang batu karang di sini. Kemudian dia sudah tumbuh dan sudah menjadi seperti ini. Ini sudah saya kelola, saya rawat dari nol sekitar 2,5 tahun. Ini sudah seperti ini. Nah ini juga ada ini jenis jeruk, tapi bukan jeruk buah ya. Ini di sini bisa dibilang lemo-lemo kalau di Bali, tetapi kalau di dunia perbonsaian namanya jeruk kingkit. Jeruk kingkit batangnya kecil, tapi karena daunnya yang juga kecil, jadi bagus untuk dibonsai, ya. Jadi sangat recommended banget ini untuk dibonsai untuk memperindah halaman kita. Nah ini lumayan, walaupun batangnya kecil, tapi dengan kita sentuh, dengan kita atur perantingannya, lumayan rimbun, lumayan bagus untuk memperindah halaman kita. Kemudian ini saya coba untuk batang yang kecil, ya ini juga hasil setekan. Nah, ini sudah di atas batu karang, saya cuma lilitin aja dan akarnya saya lilitin di batu karang. Ya. Kemudian ini lagi, ini ada 2 pohon dolar. Jadi ini juga di sini Ficus, ini dolar. Saya juga tanam dalam 1 batu karang. Jadi ini ada 2 nih. Nah, ini. Ya, ini juga masih sekitaran dolar, on the rock juga. Nah ini juga salah satu. Nah ini, jadi tidak hanya 1 jenis pohon saja saya tanam, jadi banyak sekali. Ya belum banyak sekali, tapi lumayan banyak. Ini salah satu adalah bougainville. Ini lokal. Ya lokal. Sebenarnya kita sudah sambung beberapa warna. Ini kebetulan putihnya sudah habis. Putihnya sudah habis, sudah rontok, sudah nggak ada. Nah ini kurang panas sebenarnya, nanti kalau kita perlu tenaga sekitar 3 orang ini. Untuk ngangkat ini kita pindahkan ke lahan yang baru. Kebetulan saya juga sudah memperluas lahannya. Nah ini masih jeruk kingkit, ini jeruk kingkit masih juga. Nah ini jenis rough, ya 1 pohon tapi batangnya banyak. Nah ini serut. Nah ini serut. Kemudian ini asli ya, original, elegan. Ini juga masih serut. Ya masih serut. Nah masih beberapa ada koleksi di dalam itu lumayan ada, saya sebutin aja dari sini, mungkin nanti suatu saat akan saya update satu persatu. Ada juga serut on the rock, masih ada rukem, masih ada bunut ya, ada loa juga. Terus kemudian ada gabungan antara sancang sama wahong. Istilah bonsainya kalau udah digabung namanya wacang, itu saya juga sudah ada. Ya, jadi ini juga ada kebun ini masih banyak juga yang belum. Nah, ini pernah jaya di masanya ya. Tapi bagaimanapun karena ini sudah punya, ini kena panas warnanya kuning. Sebenarnya ini tidak boleh kena panas langsung, karena ini lebih cenderung ke daerah yang teduh. Jadi lebih hijau. Ini namanya gelombang cinta, with love. Wah. Ini mungkin banyak yang sudah tahu. Ini adalah jenis pengusir nyamuk lili gundi atau legundi. Nah ini lihat batangnya lumayan besar. Nah, ini bisa 1 jengkal aja ya untuk batang induknya. Ini juga masih baru dan sudah mulai saya arahkan walaupun belum jadi, masih dalam proses. Nah kemudian ini jeruk kingkit yang memang saya los, dan ini ada buahnya. Nah ini jeruk kingkit, buahnya adalah seperti ini. Ini buahnya seperti ini. Jadi ini bisa juga dimakan. Artinya nggak enak, tetapi bisa untuk obat. Ada yang punya kepercayaan ini bisa untuk obat batuk. Nah saya contohkan ini.
Pahit, ada bijinya, jadi bagus untuk obat batuk. Juga ada beberapa pohon masih di sini. Ini ada lili gundi, ini ada serut yang juga baru terubus nih. Ya, ini baru beberapa bulan, baru 2 bulan ini, 2 atau 2,5 bulan lah. Ini masih jauh. Tapi itulah proses kalau dalam memelihara maupun penghobi bonsai pasti tahu. Bonsai kenapa jadi barang bagus, karena memang kita perlu perawatan dan super ekstra lama, sabar, tekun, tetap harus mencintai apa yang kita kerjakan, proses kita cintai. Ya, ini salah satunya, ini juga ada namanya sisir. Ini pohon sisir, durinya banyak ya, banyak. Ini yang saya bilang tadi, ini adalah gabungan wahong sama sancang. Ini daunnya sancang parigata, ini ada putih-putihnya, ini parigata. Ini adalah wahong laut, digabung menjadi satu karena saya sambung masing-masing cabangnya ini pakai sancang, jadinya wacang, wahong dan sancang. Ya, kemudian ini, ya inilah. Saya juga mau memberitahu bahwa ini saya sedang memperluas lahan, karena kebetulan juga yang punya lahan senang dengan tanaman dan kita diberikan izin untuk mengelola, untuk memperluas. Karena daripada menjadi semak belukar, banyak ular mungkin berbahaya, jadi saya coba untuk tanamin untuk penghijauan. Di samping indah, kita juga bisa memanfaatkan sebagai lahan bonsai. Nah, ini ada, mungkin ini yang paling para penghobi paling tahu ini, karena ini adalah maskotnya Indonesia masih, karena termasuk tanaman yang sangat bagus untuk di bonsai. Ini adalah sentigi. Ini adalah bahan-bahan sentigi yang masih bahan ya. Ini masih bahan-bahan sentigi. Ada sentigi pasir, ini sentigi pasir, sentigi karang. Ini juga sentigi karang. Nah, ini kebetulan ini calon yang akan saya pindahkan ke sini. Dan nanti suatu saat saya akan juga informasikan, saya update, saya berikan tutorial bagaimana cara membuat pot seperti ini. Sekedar info saja bahwa material atau bahan dasarnya ini dari limbah plastik. Pasti bertanya-tanya, bagaimana limbah plastik bisa seperti ini? Tunggu di acara berikutnya, pasti akan saya update ya. Ini, jadi nantinya ini akan saya pindahkan ke sini. Nantinya akan saya lihat. Ini saya baru buat dudukan aja sementara untuk sederhana aja, biar kita kelihatan tinggi. Ini potnya sudah saya siapkan, tinggal memindahkan. Nah, ini bahan-bahan sentigi yang juga saya bisa dapatkan dari teman-teman di komunitas bonsai di sekitaran saya. Ya, ini ada beberapa. Ini juga kimeng ya. Itu ada gabungan kimeng, jadi ada pohon kecil-kecil, kimeng yang seukuran batang rokok ya. Saya coba gabung jadi satu supaya apa? Supaya kelihatan lebih besar dan cepat pertumbuhannya. Daripada kita nanam satu nunggu segitu, kita bisa memotong waktu 2-3 kali lipat untuk mendapatkan sebesar mungkin jari tangan. Nah, ini juga lahannya masih kosong yang nantinya mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan penuh. Saya harapkan, mohon doa restunya saja bahwa saya akan memperluas ini untuk menjadi hijau. Tidak hanya bonsai saja, tapi untuk tanaman-tanaman hias juga atau tanaman perindang juga. Nah, ini ada pohon kertas, ya itu ada bougainville. Itu masih bougainville, ada lili gundi ya. Nah, untuk perindangnya di samping-samping itu kelihatan, mungkin di situ juga ada brasok ya untuk perindang aja. Nah, ini masih di sekitaran bougainville. Ini bougainville, tapi jangan lihat bougainville-nya saja. Lihat karena saya penghobi bonsai, jadi ya saya tetap pilih karakter batang yang cukup punya potensi untuk jadikan bonsai. Jadi walaupun cuma itu terima kasih. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini cukup untuk memberikan inspirasi bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, karena saya pun awalnya tidak mengerti apa-apa tentang tanaman, tentang bonsai, tapi karena ada kemauan pasti kita bisa. Dengan belajar, tetap membaca, terus mencari informasi-informasi tentang apa yang kita inginkan, pasti kita dapat melakukannya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.